jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak sekitar 5 sampai 10 menit kita mentadabburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kita semuanya. Pada kultum terakhir kali kita sudah mentadabburi surat At-Tin. Kali ini kita akan membaca dan mentadabburi surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Sebagian para ulama berkata bahwasanya surat ini dengan surat Ad-Duha, surat sebelumnya yang akan kita bahas setelah surat Al-Insyirah ini adalah satu surat katanya. Kenapa? Karena saking dekat maknanya. Kalau surat Ad-Duha berbicara tentang kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang bersifat zahir. Sementara surat Al-Insyirah ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau yang bersifat ma'nawi, yang tidak kelihatan, tidak tampak. Namun jelas pendapat yang rajih yang kita jumpai dalam mushaf kita semuanya bahwasanya dua surat ini, Ad-Duha dengan Al-Insyirah, itu adalah surat yang berbeda. Surat ini dimulai dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang jawabannya mesti iya. Itu namanya pertanyaan dalam bahasa Arab istifhamut takriri namanya. Pertanyaan yang memang mesti jawabannya iya. Tidak mungkin tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya, betul Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lapangnya dada beliau, beliau dituduh dengan segala macam tuduhan, akan tetapi beliau mampu melapangkan dada beliau, mampu memberi maaf. Beliau dituduh pendusta, penyihir, orang gila, orang yang tersihir, orang yang murtad dari agama nenek moyangnya. Kemudian beliau diganggu dengan sekian banyak gangguan, bahkan diusir dari kampung halamannya, kota Mekah. Namun ketika penaklukan kota Mekah, beliau tidak menyimpan dendam sedikit pun. Bahkan kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan yang telah membunuh paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, yang memutilasi sahabat Hamzah dengan dirobek perutnya, dikeluarkan hatinya, dimakan. Namun Hindun tidak bisa memakannya, dimuntahkan. Setelah Fathu Makkah, Hindun ini masuk Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup melihat wajahnya, sehingga beliau berpaling, tapi beliau memaafkan Hindun. Begitu juga suruhannya, budak hitam yang menombak paman beliau, juga masuk Islam, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk penduduk Taif. Penduduk Taif itu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketua-tetuanya itu didatangi, didakwahi oleh Rasulullah SAW, namun beliau mendapatkan penghinaan yang luar biasa. Bukan hanya penghinaan saja, beliau dilempari batu oleh penduduk Taif dari sisi kanan dan sisi kiri jalan, sampai beliau melarikan diri. Sampai beliau berjalan, beliau bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berjalan sampai tidak tahu arah. Kira-kira tidak tahu arahnya itu sampai 50 km. Saking sedihnya beliau. Bahkan untuk masuk kota Mekah pun beliau harus minta perlindungan. Untuk masuk kembali ke kota Mekah, minta perlindungan. Kenapa? Karena orang Mekah sudah pada tahu semuanya. Kalau Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk berdakwah dan ditolak di sana, dan orang-orang Mekah sudah siap untuk menolak Rasulullah SAW masuk kembali ke kota Mekah. Setelah penaklukan Mekah, penaklukan Taif, di penaklukan Taif juga demikian. Semua dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dicari itu orang-orang mana tuh yang lempar saya batu, mana ini, mana itu. Tidak. Padahal beliau berkata, peristiwa Taif ini adalah peristiwa yang sangat memukul beliau. Jadi begitulah lapangnya dada Rasulullah SAW. Dan seperti itulah semestinya kita berlapang dada dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Ada yang berbuat salah pada kita, berbuat zalim kepada kita. Kalau orangnya sudah minta maaf, ya sudahlah. Tidak perlu kita perpanjang lebar. Dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang mulia di sisinya dan memberikan balasan pahala yang besar untuk kita. Sebesar rasa sakit, bahkan berlipat-lipat dari rasa sakit yang pernah kita rasakan. Apapun yang hilang dari kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pergi. Tidak akan hilang begitu saja. Mungkin di dunia ini kita dizalimi, tapi di akhirat kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman di hari ini. Semua orang diberikan hak-haknya yang dulu pernah ditahan, dizalimi oleh orang lain. Diberikan cash dalam bentuk sesuatu yang paling kita butuhkan pada saat itu, yaitu pahala. Karena uang dan harta tidak bermanfaat pada hari tersebut, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nggak ada yang hilang dari kita ini. Perasaan saja kita, waduh hilang saya punya uang, hilang saya punya harta, hilang saya punya kehormatan dan sebagainya. Kelak semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, bentuk yang paling kita butuhkan. Begitulah hatinya orang mukmin. Kalau tertimpa musibah itu sudah lapangkan dada. Insya Allah semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajilan am ajilan. Cepat atau lambat. Cepat di dunia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Rabb kita yang kita sembah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak perlu kita terlampau menjadi orang yang pendendam, berhati sempit. Yang seperti ini akan mendatangkan penyakit jiwa untuk kita. Bahkan juga bisa jadi penyakit jasmani. Paling enak itu kita, ya sudahlah, lapang dada, tidak susah mikir, enak tidur. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga pandai melapangkan dada kita dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan supaya kita bisa lapang dadanya seperti dadanya Rasulullah SAW. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri.
Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita dengan beliau di surganya. Wa akhir. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Apakah yang dimaksud beban? Menurunkan maksudnya meringankan. Jadi tidak lagi dipikulkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wizrok yaitu seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wizr artinya dosa. Jadi dosa-dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan wizr di sini yaitu beban yang beliau tanggung dari kesusahan umat-umat beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut merasa berat terhadap apa yang menimpa umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya beban penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat susah kalau kita susah. Menunjukkan beliau sangat menyayangi kita. Dan itulah yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan banyak nikmat kepada umat ini. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat ini tidak dihancurkan sekaligus sebagaimana umat-umat terdahulu. Coba lihat kaum Nabi Nuh. Sekali banjir langsung habis kecuali beberapa orang saja. Dan tidak ada sekarang ini melainkan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan selain Nabi Nuh habis semua. Setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang punya anak kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun pengikut-pengikut beliau yang lainnya tidak memiliki keturunan. Coba lihat kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dikirimkan angin yang sangat kencang. Bisa jadi angin tornado yang membawa pasir yang sangat dingin. Sab'ati ayyamin husuma. Sab'ata ayyamin wa thamaniyata layal. 7 Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. Sampai-sampai angin itu mengangkat kaum Ad. Kemudian ketika mereka terjatuh, seluruh isi perutnya sudah pada keluar semuanya. Walhamdulillah. Coba lihat kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Dihabisi dengan suara yang sangat kencang sekali, seperti suara petir.
jauh lebih kencang, yang suaranya itu menggetarkan bumi, menghancurkan bangunan, meratakan semua yang dimiliki oleh kaum Tsamud. Wala'udzubillah. Belum pernah terjadi yang seperti ini untuk umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali barangkali kasus kampung, satu desa, satu daerah yang tidak menghabisi seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat nikmat-nikmat yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih dia malam Lailatul Qadar, dikasih bacaan kalau tertimpa musibah misalnya, dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih banyak hal. Yang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini meringankan musibah dunia dan meringankan kekurangan akibat kelalaian kita dalam beribadah. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan mengurangi beban beliau, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal dakwah beliau alhamdulillah didukung oleh istri beliau tercinta. Nabi Nuh, coba lihat, istrinya kufur. Coba lihat Nabi Lut, istrinya juga kufur. Nabi Nuh ada anak-anaknya yang tidak mau beriman. Alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibuat ringan dakwahnya karena istrinya mendukung, mendorong. Luar biasa. Walaupun sebagian keluarga beliau, paman beliau, ada yang tidak mau beriman, namun pamannya yang lain sangat mendukung, luar biasa. Bahkan orang yang paling ganas dengan fisiknya yang paling gede, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masuk Islam. Cukup untuk membuat beliau sallallahu alaihi wasallam merasa sedikit tenang, ringan. Banyak orang yang masuk Islam di tangan beliau. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang beriman cuman sedikit. Berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Lantas pendapat yang mana yang benar dalam masalah ini? Wallahu taala alam. Akan tapi sebagian besar ahli tafsir berkata bahwasanya kalau kita melihat dari sisi beberapa dalil-dalil dan kecocokannya dengan bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan wizr di sini adalah kesalahan. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga pernah melakukan kesalahan tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai ma'sum. Ma'sum itu artinya terlindungi dari kesalahan. Kalau ada yang salah langsung ditegur. Bukan berarti tidak ada kesalahan sedikit pun. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya ada di antara wali-wali itu yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Itu bukan manusia itu. Bukan anak Adam yang demikian. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, jelas mengatakan bahwasanya setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dari Nabi Adam juga sudah melakukan kesalahan. Jadi wajar kalau anak cucunya itu melakukan kesalahan, wajar. Akan tetapi harus segera bertobat. Dan Rasulullah SAW diberikan nikmat yang luar biasa dalam masalah ini.
Seluruh dosa-dosa yang telah lalu, kesalahan-kesalahan yang telah lalu maupun yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada beban beliau. Yang ada beban itu beban dakwah dan beban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita ini punya beban. Beban harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Beban kita harus saling ingat mengingatkan, itu beban. Susah untuk mengingatkan orang lain. Mohon maaf Pak, salah yang seperti ini. Susah rasanya mau bicara, itu susah, beban. Tapi Rasulullah SAW bebannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah bagi beliau juga untuk mengingatkan siapa saja yang beliau mau. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat 10 menitan ini. Saya mohon maaf. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai mawas diri. Yang jika melakukan kesalahan di pagi hari, di malam hari segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kita ingat maupun tidak kita ingat. Boleh kita minta ampun dari dosa-dosa yang kita tidak sadari kita lakukan. Namanya manusia. Segera ikutkan perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Rajin sholat di masjid, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, haji ke haji, itu semua menghapus dosa. Apalagi istighfar yang banyak di setiap hari. Setiap majlis astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya beban kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak akhir. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Bapak-bapak sekalian, memang di ayat ini bertemu dua huruf yang agak berat diucapkan, yaitu dot dan dha. Anqadha dhahrak. Kadang-kadang bagi sebagian orang membacanya agak berat. Akhirnya sama-sama didhakan anqadha dhahrak. Tidak jelas beda antara dha dengan dha. Caranya bagaimana? Caranya dilatih pelan-pelan. Dha, 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 dha. Kalau sudah dibaca diulang-ulang puluhan kali, insya Allah enak setelah itu dibaca. Artinya ayat ini yang memberatkan punggung. Jadi memang dosa-dosa itu, kesalahan itu memberatkan kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke 100 dan 101, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, fa innahu yaumal qiyamati fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat kelak. Kalimat memikul menunjukkan bahwasanya dosa itu nanti akan punya fisik di hari kiamat kelak, yang memberatkan apa yang dipikul oleh setiap manusia di hari kiamat kelak. Apalagi ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fihi, mereka kekal di dalam keadaan tersebut. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat kelak. Naudzubillah. Begitu manusia dibangkitkan kelak, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sama-sama baca di salat subuh,
di surat An-Nazi'at di rakaat kedua, fa idza ja'atit tamatul kubra, ketika datang hari yang sangat menakutkan bagi kita semua di hari kiamat kelak, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, di hari tersebut manusia itu mengingat semua apa yang pernah dia kerjakan. Jadi begitu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingat apa yang kita lupakan di hari ini. Kita semua sekarang ini banyak lupa dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang besar-besar, apalagi yang kecil-kecil. Semua kita lupakan. Kelak di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingat itu dosa-dosa tersebut. Membuat kita ketakutan luar biasa. Betapa tidak takut di depan kita Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan neraka yang menyala-nyala. Sehingga walaupun kondisi kita pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pakai sendal, belum disunat, akan tapi tidak ada satupun manusia yang mau menengok wanita cantik di belakangnya, di sampingnya, di depannya. Tak ada yang mau lihat. Karena semua pada ketakutan luar biasa. Itulah pertama kali kita merasakan bahwasanya dosa tersebut sangat membebani kehidupan di akhirat kita kelak. Apalagi setelah kita ditimbang, dosa kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu akan sangat mengerikan dan mendebarkan. Dosa-dosa tersebut ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara nasib kita sangat tergantung pada hal tersebut. Naudzubillah, semoga kita punya kesempatan di kehidupan dunia ini untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak tidak membawa dosa yang terlampau berat mengalahkan kebaikan-kebaikan kita. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama tersebut digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang sangat luar biasa, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang dengannya orang itu masuk Islam. Ditinggikan juga secara makna dan secara harfiah dalam azan. Azan itu dikumandangkan dengan suara yang tinggi. Selalu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau, apa yang beliau sampaikan menjadi petunjuk kehidupan bagi manusia di dunia ini, membuat beliau dikenang sepanjang masa. Yang berikutnya dikenang sepanjang masa adalah orang-orang yang memikul dakwah ini dan mengorbankan hidupnya untuk menjalankan dakwah. Seperti misalnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di garis terdepan, itu selalu disebut namanya, seperti Khulafaur Rasyidin, seperti sahabat-sahabat yang ikut berjihad bersama beliau dan mewariskan agama ini dengan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para imam-imam kaum muslimin
dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam madhab misalnya, namanya selalu disebut. Imam-imam ahlul hadis misalnya seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, namanya disebut setiap hari, kemudian disertai dengan doa. Nama kita juga bisa disebut, walaupun barangkali hanya di seputar masjid. Seperti Pak Prof misalnya akan disebut, wah, ketua takmir dulu Pak Profesor, ketua takmir kedua ini, ketua takmir ketiga ini, akan disebut juga oleh jamaah-jamaah, dikenang para pengurus-pengurusnya yang memang berupaya untuk itu. Pak RT juga disebut, Pak RT, jangan berkecil hati. Jadi orang-orang yang memang selalu terdepan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekedar di kompleks saja misalnya, akan dikenang dan didoakan rahmat oleh orang-orang yang mengenangnya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak, selain beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita korbankan sebagian waktu kita, sebagian harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong-sombongan, tapi supaya kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh para malaikat. Walaupun di dunia barangkali nama kita tidak terkenal Pak Presiden, artis-artis, akan tetapi di atas sana harapannya kita lebih terkenal daripada mereka, karena kita punya amal soleh yang banyak, punya karya-karya yang bisa dikenang, sehingga doa-doa dari orang-orang yang mendapat manfaat dari karya-karya kita, upaya kita itu terus mengalir. Demikian kultum di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangannya, sehingga kita dihitung tetap berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Kita masih di surat Al-Insyirah. Kali ini ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, yang lafadznya cuman beda satu huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya dua ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi. Dan bahwasanya kelapangan itu datang bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama menjelaskan bahwasanya dua ayat ini saking dekatnya setiap kemudahan atau setiap kesulitan itu selalu ada jalan keluarnya.
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan 4 penegas sekaligus. Penegas pertama ada taukid namanya, alat untuk memberikan penegas dalam bahasa Arab, yaitu harfu inna, inna, sesungguhnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap pengulangan dalam bahasa Arab itu sebenarnya fungsinya, salah satu fungsinya yaitu menjadi penegas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat al-usri itu dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya. Ma'rifah itu untuk menunjukkan dalam bahasa Arab ya, untuk menunjukkan sesuatu yang jelas. Ini barang. Sebagaimana barangkali pernah saya singgung, misalnya kalau dalam bahasa Arab HP itu jawal, tapi kalau HP yang ini al-jawal. Kalau ada alif lamnya berarti itu menunjukkan sesuatu yang kita pahami bersama, barang yang itu bukan barang yang lain. Sehingga pengulangan al-usri di ayat yang ke-5 dan al-usri di ayat yang ke-6 itu merupakan satu barang, satu kesulitan. Sedangkan yusra itu nakirah. Nakirah itu bersifat umum. Kalau saya menyebutkan jawal, HP tanpa alif lam, itu HP mana saja bisa masuk. HP saya, ke HP Anda, ke HP ini. Sehingga kalimat yusra di ayat yang ke-5 dan yusra di ayat yang ke-6 itu pertama selain berbeda, tidak bisa kita katakan kemudahan di ayat yang ke-5 sama dengan kemudahan di ayat yang ke-6. Itu juga mencakup sesuatu yang umum. Umum artinya banyak itu. Kemudahan apa saja? Umum. Kesulitannya cuma satu, kemudahannya umum dan disebut 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakir. Sehingga para ulama dulu berkata, para ahli tafsir berkata, la yaghliba al yusraini. 2 kemudahan, au la yaghliba usrun yusrain. 1 kesulitan tidak mungkin akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Jadi kalau kita mau mengintrospeksi, melihat kembali kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesulitan-kesulitan tersebut amat sedikit dibanding dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita yang telah lalu maupun yang akan datang kelak. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ma'a, bersama. Tidak menggunakan ba'da. Ba'da itu setelah, tapi menggunakan kalimat ma'a, bersama. Kita tahu yang namanya bersama itu kalau tidak berdampingan, ia sangat dekat sekali. Satu kumpulan, tidak akan jauh-jauh, itu namanya bersama. Kalau satu orang datang, kemudian datang 1 menit lagi, ini tidak kita katakan bersama. Dia tidak jalan bersama. Tapi kalau dia datang hanya beda beberapa detik saja, kita akan katakan, oh bersama ini. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya yang namanya kemudahan itu amat dekat sekali. Tapi Ustaz lah, saya pernah menghadapi kesulitan berbulan-bulan, baru datang yang namanya jalan keluar itu. Bagaimana itu Ustaz? Pertama, Allah Subhanahu wa taala
memiliki pandangan waktu yang berbeda dengan kita. Segala sesuatu di dunia ini dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala kalamhil basar, seperti kedipan mata saja. Dan kita pun akan memandang yang sama di akhirat kelak. Kita tidak hidup di dunia ini kecuali seperti kedipan mata saja. Yang kedua, biasanya memang kesulitan itu selalu memberatkan, membuat kita ini merasa kok lama sekali. Kan memang begitu. Kalau yang namanya kebahagiaan kok rasanya cepat sekali. Kita lagi senang-senang, tiba-tiba sudah lewat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau kesulitan, ya Allah 5 menit saja, itu kayak setahun rasanya. Seperti misalnya menunggu orang datang. Mana sih orang ini? Sementara kita butuh sesuatu darurat misalnya. 5 menit itu rasanya seperti 1 tahun menunggu. Jadi ayat ini sekaligus menginspirasi kita agar kita semua selalu pandai bersabar. Tanamkan kesabaran. Yakini bahwasanya segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Cepat atau lambat menurut kita, akan tetapi kelak kita akan mengatakan itu cepat. Cepat. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan kita yang tidak boleh kita duakan, satu-satunya Rabb yang kita bergantung kepadanya yang tidak boleh kita duakan, satu-satunya Rabb yang kita minta yang tidak boleh kita duakan, satu-satunya tempat kita bergantung. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang semestinya berada dalam hati kita, menjadi zat yang paling dekat dengan kita, menjadi harapan satu-satunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Jangan ada sesuatu yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita tadaburi di pagi hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti siratul mustaqim sampai kita semua kelak dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau telah selesai dari sebuah urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, dan memang demikian, tidak membiarkan umatnya ini atau tidak membiarkan makhluknya ini untuk bermalas-malasan. Karena setiap kesulitan itu ada kemudahannya. Maka buat apa kita malas-malas, buat apa kita putus asa? Ayo dong kerja. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, maka bersiaplah untuk mengurus urusan yang lain. Yang jadi masalah, para ulama berselisih pendapat, apa sih yang dimaksud dengan urusan di sini ini? Ada yang berkata bahwasanya yang dimaksud urusan di sini ini ibadah. Selesai dari ibadah yang satu, siap-siap menuju ke ibadah yang lain. Pendapat yang lebih masyhur yang kedua, yaitu tentang urusan dunia. Jika kamu sudah selesai mengurus tentang duniamu, maka segeralah untuk mengurus akhirat. Dan begitulah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini tidaklah membiarkan umatnya berkutat hanya untuk urusan dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' fima ataqallahu minad daril akhirah, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semestinya memang yang menjadi perhatian utama itu urusan akhirat. Baru kemudian jangan lupa urusan dunia. Nah, kadang-kadang kita menerapkannya ini kebalik. Urusan dunia dulu, baru kemudian jangan lupa urusan akhirat. Buktinya banyak diantara kita kalau berpesan ke anak-anaknya yang mau merantau itu, nak jangan lupa sholat ya. Semestinya sholat itu menjadi sesuatu yang utama. Urusan akhirat itu sesuatu yang utama. Nah pesannya itu jangan lupa urusan dunia. Tapi nggak ada yang demikian pesannya kepada putra dan putrinya, karena memang dunia di tangan kita ini memang sekarang sudah setengah kebalik. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian juga agama kita ini tidak menginginkan kita ini duduk di masjid terus baca Quran, salat terus, tidak keluar-keluar dari masjid. Tidak berhenti-berhenti salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai dilaksanakannya salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hebat dalam agama kita ini bukan orang yang salat 24 jam terus menerus, baca Quran 24 jam terus menerus. Tapi yang hebat di antara kita inilah orang-orang yang urusan dunianya tidak mempengaruhi urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kerja urusan dunia tapi sama sekali tidak pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunianya maupun apalagi urusan salat, ibadah. Jadi dua-duanya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, hitung-hitungan yang luar biasa banyaknya tidak melalaikan dia dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa emang sambil ngitung-ngitung pajak itu zikrullah Pak ya. Subhanallah, subhanallah. Jadi enggak korupsi jadi akhirnya. Pak dokter mana nih Pak dokter nih? Iya. Lagi offline boleh ya. Ayat yang terakhir kita selesaikan saja. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Jadi dalam kondisi seperti inilah kita bisa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, kapan dia menggantungkan harapan kepada Allah? Harapannya digantungkan ke bosnya, digantungkan ke bagaimana upaya liciknya untuk menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Kalau tidak begitu kita tidak bisa hidup. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu pasti menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini banyak uang yang saya hitung ini ya Allah. Jadi mohon berikan saya rezeki yang banyak dari jalan yang halal. Dalam upaya-upaya kita, dalam pekerjaan kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan harapan kepada urusan dunia, kepada orang-orang yang mereka tuh nggak punya apa-apa dan pelit-pelit rata-rata. Coba kita lihat bos kita rata-rata pelit-pelit. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Minta naik gaji saja agak susah rasanya. Disuruh ini, disuruh itu dulu. Tapi kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, datangnya itu cepat. Kadang-kadang juga telat sih, akan tapi jangan khawatir, tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi yang datang itu berlipat-lipat ganda dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semestinya memang harapan itu hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada sebagian orang gantungkan harapan pada jimat-jimat, pada tawassul di tempat yang tidak benar, tabaruk di tempat yang tidak benar. Jangan. Mari kita gantungkan seluruh harapan asa kita dalam doa kita, dalam zikir kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempat kemudahan, di situ tempat rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini dikaruniakan taufik dan hidayah, selalu bergantung kepada Allah, diberikan rezeki yang banyak, selalu mendapat kemudahan di balik setiap kesulitan kita. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.